Selamat malam pemirsa, broadcaster Our Competition kini hadir menjumpai Anda bersama saya Muhammad Ahlun Firdaus. Inilah informasi selengkapnya. Pengertian penulisan berita investigasi. Penulisan berita investigasi adalah proses jurnalistik yang mendalam untuk mengungkap fakta tersembunyi, seringkali terkait dengan isu-isu penting bagi masyarakat. Berita ini memerlukan penggalian informasi yang cermat, penggunaan data terverifikasi, dan transparansi metode untuk menjaga kredibilitas. Jurnalis harus menjaga keseimbangan dan keadilan dalam menyajikan informasi, memberi kesempatan kepada semua pihak untuk memberikan tanggapan. Tujuannya adalah untuk mengungkap kebenaran dan mendorong perubahan sosial melalui laporan yang akurat dan berpengaruh. Jurnalisme investigasi adalah perubahan sosial melalui laporan yang akurat dan berpengaruh. Jurnalisme investigasi adalah bentuk peliputan berita yang mana para wartawan menelisik secara mendalam terkait informasi atau peristiwa yang mungkin membongkar korupsi, menelaah kebijakan-kebijakan pemerintah atau perusahaan swasta, atau menyingkap tren ekonomi, politik, dan budaya, bahkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh jurnalis. Investigasi dilakukan karena terdapat kejanggalan dalam suatu informasi atau berita yang menyangkut hal-hal penting dari banyak orang atau organisasi yang sengaja merahasiakannya. Sifat-sifat penulisan berita investigasi. Berita investigasi memiliki peran yang sangat penting dalam jurnalisme modern. Di tengah arus informasi yang cepat, berita investigasi muncul sebagai bentuk liputan mendalam yang mengutamakan ketelitian dan mengungkapkan kebenaran yang sering kali tersembunyi dari sorotan publik. Dengan menggali isu hingga ke akar permasalahan, jurnalis investigasi tidak hanya melaporkan fakta-fakta dasar, tetapi juga mengungkapkan detail yang mungkin sengaja ditutupi atau diabaikan. Penulisan berita investigasi mengharuskan jurnalis untuk memiliki sifat-sifat khusus dalam menyampaikan laporannya. Berikut adalah sifat-sifat khususnya. Yang pertama yaitu argumentatif. Berita investigasi harus dibangun di atas dasar bukti yang kuat dan logika yang konsisten. Yang kedua di sini ada padat dan jelas. Meski seringkali kompleks dan panjang, berita investigasi perlu ditulis secara padat dan jelas. Yang ketiga di sini ada mendalam. Berita investigasi tidak hanya melaporkan peristiwa, tetapi juga menggali informasi hingga ke akar permasalahan. Proses investigasi yang mendalam ini melibatkan riset yang menyeluruh, termasuk wawancara dengan berbagai sumber dan pemeriksaan data yang detail. Yang keempat di sini ada akurat. Keakuratan merupakan prinsip utama dalam berita investigasi. Setiap informasi yang disajikan harus dapat diverifikasi kebenarannya, baik melalui bukti konkret maupun kesaksian dari sumber terpercaya. Yang kelima di sini ada objektif. Meskipun berita investigasi sering membahas isu-isu sensitif, penulisan harus tetap netral dan objektif. Yang keenam di sini ada berbasis bukti dan data. Berita investigasi didasarkan pada bukti-bukti yang kuat yang mendukung temuan yang diungkapkannya. Yang ketujuh ada kritis dan mengungkapkan fakta tersembunyi. Berita investigasi seringkali bersifat kritis karena tujuannya adalah untuk mengungkap fakta yang mungkin sengaja disembunyikan. Dengan menyelidiki berbagai sumber informasi dan mencari sudut pandang yang berbeda-beda, berita investigasi mampu menampilkan sisi lain dari sebuah isu yang tidak terlihat dalam berita biasa. Yang kedelapan di sini adalah menyajikan dampak atau implikasi isu. Penulisan berita investigasi tidak hanya berfokus pada pengungkapan fakta, tetapi juga untuk menjelaskan dampak atau konsekuensi dari temuan tersebut. Untuk selanjutnya di sini ada jenis-jenis penulisan berita investigasi. Dalam dunia jurnalisme, berita investigasi memiliki peran yang krusial, berbeda dari berita umum yang hanya melaporkan peristiwa. Berita investigasi bertujuan untuk menelusuri, mengungkap, dan menyajikan kebenaran yang tersembunyi dan dari sorotan publik. Melalui pendekatan mendalam dan berbasis bukti, berita investigasi seringkali mengungkapkan berbagai penyimpangan, skandal, atau praktik yang merugikan masyarakat luas, baik di lingkup pemerintah, perusahaan, maupun lingkungan sosial. Berikut jenis-jenis penulisan berita investigasi. Yang pertama, investigasi utama.
hard investigation. Investigasi utama adalah jenis penyelidikan yang berfokus pada pengungkapan kejahatan besar yang mempengaruhi orang banyak seperti korupsi tingkat tinggi atau pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua di sini ada investigasi fungsional. Investigasi fungsional itu berfokus pada pemahaman sebagaimana suatu organisasi atau institusi beroperasi dan apakah ada indikasi kecurangan atau praktek ilegal di dalamnya. Tujuannya adalah untuk memeriksa sistem dan prosedurnya yang telah ada di dalam organisasi tersebut, mencari tahu apakah ada kebijakan atau tindakan yang merugikan atau melanggar hukum. Yang selanjutnya di sini ada investigasi dokumenter, documentary investigation. Investigasi dokumenter adalah jenis investigasi yang mengandalkan dokumen-dokumen resmi untuk menggali kebenaran dan mengungkapkan fakta yang tersembunyi. Jenis investigasi ini melibatkan analisis mendalam terhadap dokumen yang relevan seperti catatan medis, rekaman telepon, email, atau laporan-laporan yang dapat memberikan bukti terkait isu yang sedang diselidiki. Yang selanjutnya itu adalah investigasi interaktif, interactive investigation. Investigasi interaktif memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan pengalaman yang lebih mendalam kepada audiens. Jenis investigasi ini menggunakan alat interaktif seperti infografis, kuis, atau storytelling imersif untuk menyampaikan hasil investigasinya. Yang kelima di sini ada investigasi operational investigation. Operational investigation adalah jenis penyelidikan yang fokus pada pemecahan kasus spesifik. Seringkali berkaitan dengan kejahatan atau permasalahan yang memerlukan analisis detektif. Investigasi ini menggunakan teknik deduktif dan induktif untuk menilai bukti yang ada dan mencari tahu siapa pelaku serta apa motif mereka melakukan tersebut. Metodologi ini sering diterapkan dalam kasus kejahatan cyber, pencurian, dan sabotase. Jurnalis yang terlibat dalam investigasi operasional ini seringkali bekerja dengan pihak berwenang atau menggunakan teknik penyelidikan yang serupa dengan dilakukan oleh detektif. Yang selanjutnya di sini ada tujuan dan struktur penulisan investigasi. Penulisan investigasi berita memiliki peran yang signifikan dalam jurnalisme dan masyarakat. Tujuan utamanya untuk meliputi pengungkapan fakta, meningkatkan kesadaran publik, mendorong akuntabilitas dan inspirasi untuk perubahan sosial. Nah, di bawah ini merupakan penjelasannya, tujuan dan struktur penulisan berita investigasi. Yang poin pertama di sini ada mengungkapkan fakta. Berita investigasi bertujuan untuk mengungkapkan fakta yang mungkin tersembunyi atau tidak terjangkau oleh laporan berita biasa. Yang selanjutnya di sini adalah meningkatkan kesadaran publik. Penulisan berita investigasi juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu penting. Dengan menyajikan informasi yang mendalam, jurnalis membantu masyarakat memahami dampak dari suatu masalah. Jurnalisme investigasi berkontribusi pada pendidikan publik dengan menginformasikan audiens tentang isu-isu yang mungkin tidak mereka ketahui sebelumnya. Poin yang selanjutnya di sini ada mendorong akuntabilitas. Salah satu tujuan utama dari berita investigasi adalah untuk mendorong akuntabilitas di kalangan individu atau institusi. Dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi, jurnalis dapat memicu tindakan hukum atau reformasi kebijakan. Berita investigasi berfungsi sebagai pengawas terhadap kekuasaan yang penting dalam menjaga demokrasi. Poin selanjutnya itu adalah mendorong perubahan sosial. Berita investigasi seringkali menginspirasi perubahan sosial dengan menyoroti masalah yang mempengaruhi masyarakat secara luas. Ketika isu-isu ini terungkap, publik dapat didorong untuk bertindak atau terlibat dalam perubahan. Jurnalisme investigasi dapat menjadikan pendorong perubahan sosial dapat melalui dengan motivasi audiens untuk mengambil tindakan berdasarkan informasi yang diberikan. Poin selanjutnya di sini ada menjaga integritas media.
Penulisan berita investigasi berkontribusi pada integritas media itu sendiri dengan menunjukkan komitmen terhadap kebenaran dan keadilan. Di media dapat membangun kepercayaan publik. Untuk poin selanjutnya di sini ada laporan penulisan berita investigasi. Ada 3 elemen dasar yang mendorong kerja investigasi. Menurut John Ullman dan Steve Heinemon, yaitu yang pertama, laporan investigasi bukan dibuat oleh satu orang, melainkan hasil kerja sebuah tim. Yang kedua, subjeknya adalah kepentingan khalayak ramai. Yang ketiga, masalah-masalah umum yang sengaja disembunyikan dari hadapan publik. Laporan investigasi media dilandasi riset yang cermat. Informasi dipilah dari muatan ideologis atau penyimpangan lain. Riset misalnya berkaitan dengan laporan yang biasa menjebloskan seseorang ke dalam penjara atau mengeluarkannya. Lewat riset bisa dilihat bagaimana sebuah sistem beroperasi dan menjelaskan penyebab permasalahannya. Peliputan memerlukan rancangan penelitian yang sistematis dan terencana. Untuk selanjutnya di sini ada ide atau gagasan program berita reportasi investigasi. Ide atau gagasan adalah suatu hal yang paling menarik sekaligus membingungkan dalam menentukan berbagai macam konsep acara. Dalam program berita reportasi investigasi, ide atau gagasan ini dapat dibagi dari 3 sumber. Yang pertama, sumber dapat dari seseorang reporter yang menemukan hal-hal pada suatu produk atau kasus yang dapat diinformasikan atau situasi di lapangan. Yang kedua, ide diambil dari seorang fixer. Fixer itu ialah seorang informan yang bertugas memberikan informasi kepada tim reportasi investigasi yang tersebar di berbagai daerah dan kota. Fixer ini memberikan kemudahan bagi reporter, seperti di mana narasumber atau pelaku dan titik-titik di mana kejahatan itu berlangsung, biasanya sebelum reporter itu turun ke lapangan. Yang ketiga, ide didapat dari para masyarakat yang mengajukan saran melalui akun Twitter. Yang keempat, di sini untuk poin selanjutnya melakukan riset untuk mencari narasumber atau pelaku. Program berita reportasi investigasi ingin membuat masyarakat Indonesia lebih kritis dalam memilih produk, baik itu makanan, kecantikan, ataupun produk lainnya, demi melangsungkan hidup. Untuk itu, walaupun telah mendapatkan ide yang ditemukan dari informasi reporter lapangan, fixer, atau media internet lainnya, perlu adanya riset untuk menguatkan kembali atau mengetahui lebih jelas dengan narasumbernya. Informasi tadi sekaligus penutup perjumpaan kita pada malam kali hari ini. Saya Muhammad Ahlun Firdaus sebagai kru yang bertugas pamit mengundurkan diri. Sampai jumpa kembali.